warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim salatan tu'arrifuna biha iyyah wa ala alihi wa sahbihi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah, para ahbab, para ikhwan tijaniyin dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita Allah jadikan sebagai murid Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan juga alhamdulillah kita dikenalkan oleh Allah kepada wakil mutlaknya di zaman ini, yaitu Sayyidina wa Maulana Samahatil Imam Sayyidina Salahuddin Mahmud At-Tijani radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan menceritakan tentang perkataan Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an dalam kitab Jawahirul Ma'ani yang dihimpun oleh Sayyid Ali Harajim di halaman 716 cetakan Maroko ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, dan dari sebagian perkataan Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Qala, beliau radhiyallahu anhu berkata, khuliqatil jannatu, surga diciptakan ala ra'si isnaini wa khamsina alpasana min mansa'il alam. Surga diciptakan setelah berlalunya penciptaan alam, yaitu setelah berlalu 52.000 tahun. 52.000 tahun setelah diciptakan alam, barulah Allah menciptakan surga. Jadi alam ini banyak ya, alam ini banyak. Menurut penuturan Sayyidi Syekh Ahmad Rifai radhiyallahu an, alam ini, kata beliau, inna lillahi sama nami'ati alfi alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 800.000 alam. 800.000 alam. Al-arsyu bijami'i ma fi jawfihi minal awalimi minha alamun wahidun. Aras dan segala isinya. Di dalam aras ini, di bawah aras ini ada surga, ada neraka, ada bumi, ada langit. Nah, aras dengan segala isinya itu cuma satu alam saja. Sementara jumlah alam keseluruhan adalah 800.000 alam. Alam dan segala isinya, ya, alam ini satu bangunan, satu ruangan, satu kotak lah, satu ruangan.
Di dalamnya ada langit, ada bumi. Wah, di dalam langit kan ada bintang, ada bulan. Di dalam bumi ada lautan, ada Masya Allah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Surga, neraka, itu berada dalam satu bangunan aras. Dan itu hitungannya satu alam. Yang 799.999 lagi, Masya Allah. Jadi ada ulama yang menceritakan tentang alam ini, yaitu di bawah aras ada. Tapi secara keseluruhan, di pinggir aras ini atau di atas aras ini masih banyak makhluk Allah. Yang seluruhnya adalah 800.000 alam. Nah, Masya Allah, bagaimana besarnya Allah. Bagaimana agungnya Allah. Bagaimana hebatnya Allah. Kita sekarang hanya kemampuan kita cuma lihat langit dunia saja. Kemudian hanya melihat sebagian tempat dunia saja. Belum kita melihat langit yang kedua, langit ketiga, langit keempat, keenam, ketujuh. Masya Allah. Para ikhwan, para habab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah penciptaan awal yang lain, yang keseluruhannya kan itu semuanya, yang 800.000 itu dari apa? Dari Hakikatul Muhammadiyah. Di semua 800.000 item ini dimasukkan ke kotak atau ke wadah. Yaitu jumlahnya itu namanya Hakikatul Muhammadiyah. Hakikatul Muhammadiyah. Wa khuliqa Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diciptakan ala ro'si isnaini wasaba'ina alpasana. Ya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah setelah penciptaan alam 72.000 tahun. Ini perbedaannya dengan surga itu selisihnya 20.000 tahun. Setelah 20.000 tahun Allah ciptakan surga, baru Allah menciptakan Nabi Adam alaihis salam. Jadi tempat dulu, baru setelah itu ada yang menempati. Ini adab nih, adab. Jadi sebelum kita misalkan hikmah nih, beli ayam atau beli hewan-hewan, itu tempatnya dulu, kandangnya dulu. Ini dibuktikan ini, ternyata Allah menciptakan surga ini 20.000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihis salam. Ya, Masya Allah. Para habab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an melanjutkan perkataan beliau, kata beliau, al-kamilu minar rijal. Wali yang sempurna, ya, manusia yang sempurna di kalangan para wali, atau dengan nama lain adalah wali Qutbul Aqtab, wali Al-Ghawthul Jami, ya. Ya. Al-kamilu minar rijali man atla'ahullah ala jam'iha. Ada satu wali, ya, dari kalangan rijal yang sempurna ini, ada yang Allah perlihatkan 800.000 alam ini, ada. Walaisa dzalika ilal fardul jami'u, dan hanya satu orang di setiap zaman yang melihat 800.000 alam tersebut, hanya satu orang, yaitu fardul jami'u, satu wali yang menghimpun seluruh martabat wali, atau kita kenal sebagai Qutbul Aqtab. Artinya syarat untuk menjadi Qutbul Aqtab, dia harus melihat, harus tahu alam yang 800.000 alam ini. Nah, kemudian kita buktikan apakah
Syekh Ahmad Rifai ini Qutbul Aqtab? Iya, karena beliau melihat langsung, tahu 800.000 alam ini. Pernyataan beliau di ACC oleh pelantiknya, pelantik dia yaitu Qutbul Maktum Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Nah, sebelumnya ya, yang tahu 800.000 alam ini adalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, karena beliau adalah Fardul Jami atau Qutbul Aqtab ya. Nah, menurut keyakinan atau yang diyakini lah oleh murid-murid sekarang, wabil khusus Al-Fakir meyakini Qutbul Aqtab sekarang ini adalah Sayyidina wa Maulana Salahuddin Mahmud At-Tijani radhiyallahu an al-Misri At-Tijani ya. Nah, berarti beliau ini tahu ya 800.000 alam ini tahu. Karena seluruh Fardul Jami mengetahui alam yang 800.000. Nah, sekarang kita pikirkan diri kita, Masya Allah. Betapa doibnya, betapa lemahnya. Kita jangankan melihat Lauhul Mahfuz, jangankan melihat kolam gitu kan. Alam dunia ini yang kecil ini belum belum didatangi semua. Sebagian kecil yang didatangi, Masya Allah. Apalagi kalau bicara tentang langit ke-1, kedua, tata surya dan sebagainya. Nah, dengan kehebatan Allah, Allah memberikan kuasa kepada khalifahnya, ya, kepada wakilnya, naibnya Allah, naibnya Rasulullah SAW yang bernama Qutbul Aqtab. Beliau bisa menyaksikan seluruh alam ini yang 800.000 alam. Maka dengan cara begitu beliau cocok ya menjadi khalifah atau naibnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para hamba, para ikhwan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin pembicaraan kita tentang jumlah alam yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya Fardul Jami yang tahu tentang keberadaan alam tersebut dicukupkan sekian ya. Kita insya Allah nanti kalau ada kesempatan disambung lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.